Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti Limongallo dengan NIM 2314010112, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 membahas mengenai konsep Active Directory. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang domain. Apa itu domain? Domain itu sebuah wilayah teritorial atau wilayah kedaulatan sebuah organisasi perusahaan atau bisa juga negara. Teknologinya seperti dalam yang namanya domain ada yang namanya struktur domain, yang namanya Active Directory. Active Directory adalah sebuah directory service yang menjadi pusat manajemen dari user komputer dan beberapa objek yang ada di dalam satu jaringan, di mana fungsi utama dari domain controller ini contohnya adalah untuk mengautentikasi, membutuhkan otoritas dari pengguna, dari user, termasuk komputer-komputer maupun perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam sebuah video Windows. Domain bahkan bisa memberi autentikasi kepada objek-objek tertentu. Juga contohnya kapan seorang karyawan bias login ke sebuah komputer dan kapan user bias login, kapan bisa logout, batasan waktu loginnya, apakah boleh login kapan saja, apakah si user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut atau sudah tidak lagi. Kita bisa tentukan dia masih boleh login atau tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian contohnya perangkat, kita bisa mengatur komputer atau peripheral yang ada di dalam satu organisasi. Contohnya dalam satu organisasi itu ada perangkat, ada laptop, ada desktop, ada server. Nah, kita bisa tentukan kapan misalnya si user ini boleh login apa tidak. User ini sudah tidak boleh login, si user ini masih boleh login ke dalam database server. Misalnya contohnya database server, kemudian ia bisa menentukan yang namanya Active Directory. Direktur itu bisa menentukan ada server yang mana saja bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Contohnya ada lebih dari satu server di sini. Misalnya database ini bisa diakses, tapi database ini tidak bisa diakses, yang ini sudah boleh diakses. Jadi dalam satu organisasi misalnya ada lebih dari satu database server di mana Active Directory ini yang akan mengatur. Database ini boleh diakses, yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Nah, semacam itu. Ya, begitulah salah satu contohnya. Oke, kita harus kenali beberapa istilah. Adalah Active Directory, kemudian ADDS, Active Directory, Domain Service. Ini cuma singkatan saja. Directory yang sedang kita bahas ini IDS, Active Directory Domain Service. Jadi sebuah jasa layanan Active Directory di dalam domain controller. Kalau domain controller yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya, yang namanya domain begitu. Domain itu kan salah satu sebuah wilayah kedaulatan, wilayah teritorial yang punya undang-undang, punya aturan, dan punya kebijakan, punya polusi. Jadi yang namanya dunia Microsoft Network ini cuma sebuah analogi dari dunia nyata saja sebenarnya. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa Active Directory itu user komputer dan objek user, dan komputer sudah tahu. Lalu objek, apa itu objek? Jadi saat kita bekerja dengan Active Directory, kita akan lebih banyak bekerja dengan objek. Objek adalah sebuah grup atribut yang memiliki resource dari domain. Jadi yang namanya di dalam domain ada yang disebut objek-objek. Itu macam-macam, contohnya seperti yang ditulis di bawah ini. Ada organisasi, unit, user, computer group, context, set, folder, dan share printer yang namanya objek. Objek itu punya SID. Security yang disebut dengan security identifier atau SID. Tujuannya adalah supaya server itu bisa menentukan objek ini punya ID,
objek ini boleh diakses atau tidak. SID itu ibaratnya nomor KTP, nomor induk berkependudukan. Setiap orang punya nomor induk kependudukan, dan setiap orang itu tidak punya nomor induk kependudukan atau NIK yang sama di satu negara, kecuali kalau terjadi manipulasi. Tapi ini kalau terlepas dari manipulasi, terlepas dari mana tidak ada orang yang punya nomor induk kependudukan yang sama itu. Tidak mungkin, ibarat DNA lah atau sidik jari, orang tidak punya sidik jari yang sama dan struktur DNA yang sama setiap manusia, dan itu fungsinya SID adalah untuk memudahkan untuk memanage kapan sebuah objek itu punya akses tertentu. Bisa diakses, kapan punya akses, dan sebagainya. Oke, objek itu seperti yang ada ditulis di bawah ini. Contohnya OU atau organisasional. Unit adalah sebuah objek yang bias berisi objek lainnya di satu domain yang sama, dan organisasi unit yang itu bisa berisi user akun, komputer, dan grup, dan yang namanya organisasi. Di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network, pengguna komputer itu perangkat hardware. Ada grup adalah sebuah kelompok tertentu. Grup dari user, jadi yang namanya, contohnya sebuah perusahaan pasti punya grup, punya kelompok tertentu. Misalnya bagian finance, bagian sales, bagian HR, bagian teknikal. Nah, itu namanya grup. Jadi yang namanya karyawan itu di dalam perusahaan pasti dikelompokkan dalam sebuah grup, sebuah kelompok tertentu, sebuah distribution group. Dan ada dua objek yang namanya grup itu terbagi dua, ada security group dan distribution group. Security group adalah grup user account yang digunakan untuk menyediakan akses resource ke semua resource yang ada, sedangkan distribution group itu digunakan untuk email distribution list. Jadi setiap user itu punya email. Jadi salah satu fitur untuk berkomunikasi satu dengan yang lain antar user. Oke, kemudian ada konteksnya, alamat yang namanya pendudukan. Contohnya punya KTP, punya nomor induk kependudukan, dan pasti punya alamatnya. Itu namanya kontak. Contohnya seperti itu. Share folder. Folder ini adalah sebuah folder yang bisa di-share di satu kelompok jaringan tertentu. Kalau ada yang sudah kerja, mungkin kadang ada minta bagi saya file ini dong yang sudah ambil di saringan saya tuh di servernya ini, namanya foldernya ini. Nah, itu jadi search folder itu adalah sebuah folder yang bisa diakses di sebuah server. Misalnya servernya ada macam-macam folder yang bisa diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share printer ini dipakai sama-sama. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi, dan printernya ini bisa diakses sama-sama oleh semua karyawan yang ada di satu share printer. Oke. Ini yang namanya disebut dengan objek di dalam Active Directory. Dan objek ini adalah beberapa macam organisasi unit user komputer group yang bisa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory, adalah sentralisasi atau mengatur dan memanage semua objek-objek yang ada. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.